Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hadiansyah, NIM 151190146. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan Xi Jinping melalui salah satu kebijakannya, yaitu One Belt One Road. Kita tahu ya, pada bulan Juni 2020 lalu, China muncul sebagai negara besar pertama yang mengumumkan kembalinya pertumbuhan ekonomi mereka sejak terjadinya wabah pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang masih berlanjut dari China yaitu One Belt One Road, yang mana strategi ini digagas oleh Xi Jinping sebagai kebangkitan China dalam dunia internasional. Kebijakan ini merupakan proyek besar China yang dibentuk pada masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2013 lalu. Kebijakan ini mencakup dua aspek, yaitu the Silk Road Economic Belt, yaitu sebagai jalur darat yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi tertinggi bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Dan yang kedua adanya the 21st Century Maritime Silk Road yang bertujuan melalui Asia Tengah menghubungkan provinsi pesisir Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api. Tujuan utama dibentuknya kebijakan ini yaitu untuk menghubungkan ekonomi Eurasia dengan investasi, perdagangan, dan infrastruktur. Ada juga 3 faktor yang mendorong Tiongkok sendiri untuk membuat kebijakan tersebut. Yang pertama, adanya kepentingan nasional Tiongkok dalam mengamankan jalur cadangan atau pasokan energi yang menghubungkan Tiongkok ke Timur Tengah sekaligus mencari sumber energi alternatif di Asia Tengah. Yang kedua, karena ambisi Tiongkok dalam mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan yang terlihat dari usaha menyebarluaskan pengaruhnya lewat proyek kereta api cepat dan juga bersaing dengan proyek besar milik Jepang. Yang ketiga, kebijakan ini merupakan upaya Tiongkok dalam membangun hegemoni baik itu di bidang keamanan maupun untuk lebih jelasnya, saya akan memutarkan video mengenai kebijakan 共建“一带一路”，应潮流，得民心，惠民生，利天下。 Impian China membangun kembali jalur sutra atau Silk Road melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2012 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Sebagian besar proyek Belt and Road ini dibiayai oleh pinjaman dari China, dibangun oleh kontraktor China, serta menggunakan material dan teknologi asal negeri Banda. China bahkan menyiapkan dana hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.137 triliun rupiah untuk proyek ambisius ini. Harapannya, ekonomi China akan ikut terdongkrak seiring meningkatnya permintaan bahan baku. Perusahaan plat merah milik pemerintah China, Ansteel, adalah salah satu di antara puluhan perusahaan yang menggantungkan hidup dari proyek Belt and Road. Ansteel memenangkan tender pengiriman baja untuk membangun jalur kereta api di Thailand dan Kenya. Di Pakistan, Ansteel juga telah menandatangani proyek senilai 1,6 miliar dolar Amerika untuk membangun kereta bawah tanah pertama. Semoga dengan video tadi teman-teman dan Mbak Iki dapat lebih memahami mengenai kebijakan One Belt One Road tersebut. Sekian dari saya. Bila masih banyak kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.